Untuk kalian yang mau daftar tentara, dari sekarang persiapkan diri kalian karena bentar lagi akan dibuka calon tamtama 2021 itu sekitar bulan 3. Jadi untuk kalian yang mau Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya, di channel Anak Pesisir 95. Kali ini seperti biasa aku akan membahas seputaran militer. Kali ini aku akan membahas bagaimana tes psikologi itu, apa saja yang akan diuji. Oke, nanti kita bahas di video ini. Sebelum lanjut ke videonya, seperti biasa yang baru bergabung, jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini agar terus berkembang dan memberikan informasi sekitaran militer buat teman-teman yang mau tes di luar sana. Oke, tidak usah berlama-lama, lanjut ke videonya. Oke, let's go. Halo, jadi kita akan bahas yang pertama itu ada persyaratannya itu Warteg test. Jadi Warteg test itu seperti ada 8 kotak. Tes ini terdiri atas 8 kotak yang berisi bentuk-bentukan tertentu seperti titik garis kurva, 3 garis sejajar, kotak 2 garis saling memotong, 2 garis terpisah, 7 buah titik tusuk, melengkung, dan garis melengkung. Peserta tes diminta melanjutkan bentuk itu menjadi sebuah gambar yang di 8 kotak itu sudah disediakan cuman foto-potongan titik. Jadi imajinasi kita, jadi apakah gambar berikutnya telah dikasih tanda isyarat seperti di 8 kotak itu. Oke, itu yang pertama, Warteg test. Jadi kita lanjut yang kedua. Yang kedua itu ada namanya Army Alpha Intelligence Test. Itu namanya itu ada jenis-jenis huruf atau angka di kotak, ada yang segitiga kerucut, ada yang segitiga 4, ada yang segitiga. Jadi di dalam itu ada bentuk huruf dan angka. Jadi imajinasi kita memilih satu kotak yang benar dan pasti untuk satu jawaban. Itu yang kedua, ada namanya Army Alpha Intelligence Test. Itu untuk yang kedua. Kita masuk yang ketiga. Yang ketiga itu ada namanya Edwards Personnel Preference Schools Apps. Itu bahasa Inggrisnya. Tes ini terdiri atas pilih-pilihan jawaban yang paling mencerminkan diri Anda. Jadi di kali ini, di tes ini mencerminkan diri Anda, karakter diri Anda. Di sini ada persoalan esai. Kalau kita namanya ujian itu ada namanya esai. Jadi kita di situ ada sudah pilihan. Kita tinggal memilih suatu. Di situ ada 2 kalimat. Kita cuma pilih satu karakter yang ada pada diri kalian. Di situ kita bisa tahu sendiri, oh karakternya dia ini seperti apa. Dari jawaban di situ kita bisa lihat. Misalkan contoh, saya kasih contoh itu ada namanya saya suka menolong teman-teman saya apabila mereka dalam kesulitan. Terus yang B, saya ingin melakukan apa saja sebaik mungkin. Jadi dari contoh 2 itu seolah-olah itu ada pilihan menjebak. Misalkan saya ingin melakukan apa saja sebaik mungkin. Jadi melakukan apa saja sebaik mungkin berarti itu cenderung orangnya optimis. Dia sebisa mungkin melakukan hal yang baik, tapi belum tentu melakukan apa efek-efek ke depannya. Jadi jawabannya ya, saya suka menolong teman-teman saya apabila mereka dalam kesulitan. Jadi orangnya tersebut adalah orang dermawan. Itu yang ketiga. Kita masuk yang keempat, Kraepelin atau tes koran. Jadi di materi kali ini, yang materi keempat ini itu namanya hitungan koran. Ini itu kita bisa lihat psikologinya orang itu dari sini. Di kali ini yang keempat ini, hitungan koran ini, semua orang bisa mengisi hitung korannya, tapi tidak semua orang tahu teknik dan caranya. Memang cara ini dari diri sendiri bisa kita lihat.
Jadi semua itu ada lesnya juga, ada latihannya juga, enggak langsung kita ikut tes langsung bisa begitu, tidak. Hitung koran itu seperti karena itu menurut contoh itu ada angka, dia berurutan ke bawah, itu misalkan 7, 5, 4, 3, 2, 1. Jadi 7 nanti di baris kedua ada lagi angka berjejer lagi ke bawah. Jadi kita akan isi di tingkat bawahnya. Jadi kita jumlahkan bawahnya begitu. Misalkan 7, 6, 3, 2, 8, terus sampingnya di samping sebelah kanannya satu baris sebelah kanannya 5, 6, 9, 3, 7. Jadi hitungan koran itu memang sepele biasa saja, tapi betul-betul berpikir dan menguras otak, dan di situ psikologinya seseorang itu bisa dilihat. Orang psikologi yang tahu bagaimana psikologinya, dia ada grafiknya, nanti di situ bisa dilihat. Nanti kita bahas di video selanjutnya itu cara pengisian hitungan koran dan grafik-grafik yang bisa dilihat dari seorang psikologi. Yang kelima itu ada tes menggambar pohon. Tes menggambar pohon itu contohnya misalkan kita menggambar pohon itu yang seimbang dan kokoh dan kiri kanannya itu seimbang. Jadi dari cerminan dari sebuah pohon ini adalah suatu lambang dirimu yang akan bertahan lama dan selalu stabil dimanapun berada jika kalian bertugas. Dari situ bisa kalian dilihat, misalkan pohon-pohon apa yang paling kokoh itu, yang bisa ada juga pohon yang tidak bisa digambar dan tidak masuk dalam taraf uji. Memang dia bisa, namun tidak ada nilainya. Contoh-contoh pohon yang bisa dinilai dalam tes psikologi menggambar yaitu pohon mangga. Pohon mangga itu termasuk pohon yang kokoh. Jadi kiri kanannya itu dalam kita menggambar dalam kertas itu harus seimbang, kiri kanannya sudah ada ukurannya masing-masing. Jadi tim psikologi itu udah tahu mana yang bisa dinilai. Itu yang kelima. Masuk yang keenam. Masuk yang keenam itu tes menggambar orang. Tes menggambar orang ini mencerminkan seseorang itu karakternya dan usianya dan bentuk orangnya. Dan menggambar orang ini ada tekniknya khususnya, itu dari ukurannya, dari bentuknya, usianya, dan aktivitasnya. Jadi di kalian menggambar seseorang itu, misalkan gambar orang itu, jadi kalian harus menceritakan sedang apakah orang yang kalian gambar itu, dan umurnya berapa, dan aktivitasnya apa. Itu yang keenam, tes menggambar orang. Jadi tes psikologi yang akan diteskan itu ada 6 saja. Itu yang khusus tamtama, psikologi tamtama itu cuma ada 6. Jadi di dalam 6 materi itu sudah pasti akan keluar semuanya itu, cuman tinggal kalian mau belajar di rumah. Bagaimana cara belajarnya nanti saya bahas di video berikutnya, cara menggambar pohon, cara menggambar orang, itu ada tekniknya. Itu tidak semua orang bisa menggambar. Semua orang bisa menggambar, tapi tidak bisa semua orang menggambar dalam gambaran psikologi. Menggambar orang itu saya kasih contohnya. Misalkan dia itu harus satu jalur, satu garis, tidak boleh dihapus. Itu sudah bisa kelihatan. Jadi di video kali ini aku akan hanya membahas berapa tes materi yang akan diteskan untuk calon tamtama. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Nanti saya akan buat video-video berikutnya mengenai tentang tes tentara atau khusus tamtama. Di video kali ini aku akan cuma membahas seputaran psikologi, apa saja persyaratannya yang akan diuji. Untuk cara teknik-teknik mengerjakannya saya tidak akan bahas di sini, nanti saya bahas di video selanjutnya. Untuk kalian yang mau daftar tentara, dari sekarang persiapkan diri kalian, karena bentar lagi akan dibuka calon tamtama 2021 itu sekitar bulan 3. Jadi untuk kalian yang mau tes tamtama itu, jadi persiapkan fisik kalian, kesehatan kalian. Dari sekarang kalian sudah mulai yang namanya les, itu yang saya bahas kali ini, les psikologi. Persiapkan berkas kalian,
karena waktu akan mendekati kalian. Jadi tetap semangat, jangan pantang menyerah, terus berusaha. Jika punya niat pasti ada jalan. Intinya berusaha dan berdoa. Jangan lupakan dua itu. Semua itu seiringan. Oke, terima kasih. Segini saja video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya ucapkan terima kasih. Semoga kalian yang mau daftar tentara akan dipermudah dan bisa bergabung menjadi seorang abdi negara. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri video ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. NKRI merah putih merah putih. Yuda.